Selamat pagi, ini adalah video pembelajaran penetausahaan barang milik daerah. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang pengetahuan dasar penetausahaan barang milik daerah. Pengetahuan dasar ini sangat penting karena terkait dengan akuntabilitas hasil penetausahaan yang kita lakukan. Hal pertama yang harus kita ketahui adalah mengenai jenis belanja. Fokus kita adalah mengidentifikasi belanja-belanja yang terkait dengan barang milik daerah. Berdasarkan realisasi belanja tersebut, kita dapat mengetahui berapa penambahan barang milik daerah, yaitu penambahan nilai persediaan, aset tetap, rehabilitasi aset tetap, atau aset tak berwujud. Berdasarkan Permendagri nomor 90 tahun 2019, belanja dibagi menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer. Belanja operasi dibagi lagi menjadi beberapa jenis belanja, yang salah satunya adalah belanja barang jasa. Belanja barang jasa kemudian terbagi menjadi beberapa jenis belanja. Yang perlu kita cermati dari belanja barang jasa adalah belanja barang, belanja pemeliharaan, dan belanja barang yang akan diserahkan. Belanja barang digunakan untuk penganggaran barang pakai habis, persediaan atau aset tetap extra countable. Belanja pemeliharaan digunakan untuk penganggaran pemeliharaan aset tetap. Kita tekankan di pemeliharaan. Belanja barang yang diserahkan digunakan untuk penganggaran barang persediaan yang tidak digunakan sendiri, namun akan diberikan kepada pihak lain atau istilahnya diserahkan. Belanja modal digunakan untuk penganggaran pembelian aset tetap, intra-countable, dan renovasi aset tetap. Setelah mengetahui belanja, berikutnya kita harus mencermati realisasinya. Walaupun dalam penganggaran, jenis belanjanya dibedakan, tapi pada prakteknya sering terjadi salah penganggaran. Dalam realisasi belanja, kita harus dapat mengidentifikasi apakah hasil belanja adalah pembelian barang, pemeliharaan, atau renovasi barang. Pembelian berupa barang pun bisa jadi merupakan pemeliharaan. Jadi kita harus hati-hati dalam mencermati realisasi belanja tersebut. Misalnya pembelian mouse, keyboard, atau monitor komputer yang ditujukan untuk penggantian yang rusak adalah pemeliharaan. Ketidaksesuaian ini harus kita sesuaikan dengan transaksi yang bernama reklas. Kita juga harus dapat membedakan antara pemeliharaan dan renovasi. Perbedaan antara pemeliharaan dan renovasi dapat kita lihat pada dampaknya bagi barang tersebut. Pemeliharaan memiliki sifat tidak menambah umur, kapasitas maupun kualitas barang. Renovasi sebaliknya menambah umur pemakaian barang, kapasitas, dan atau kualitas barang. Penggantian rangka atap gedung menambah umur pemakaian gedung sehingga kegiatan tersebut disebut sebagai renovasi. Penambahan luas bangunan dari sebelumnya 100 meter persegi menjadi 150 meter persegi atau pembetonan pada sisi kiri kanan jalan menambah kapasitas sehingga disebut renovasi. Sedangkan perbaikan atap yang bocor, pengecatan ulang, penambalan lubang pada jalan adalah pemeliharaan. Selanjutnya, kita juga harus memahami kelompok barang milik daerah. Barang milik daerah dikelompokkan menjadi persediaan, aset tetap, dan aset lainnya. Aset lainnya dibagi lagi menjadi aset kemitraan, aset tak berwujud, dan aset lain-lain.
Barang yang tergolong persediaan memiliki sifat berwujud. Masa manfaat atau masa penggunaannya kurang dari 12 bulan dan penggunaannya bisa untuk operasional atau untuk dijual, dihibahkan atau diserahkan. Aset tetap memiliki sifat berwujud, masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan untuk operasional. Jika tidak digunakan untuk operasional tapi untuk disewakan, maka digolongkan sebagai aset kemitraan. Aset tak berwujud sesuai namanya memiliki karakteristik tidak berwujud dan digunakan untuk operasional. Aset lain-lain digunakan untuk menampung barang yang tidak dapat dikelompokkan pada kelompok barang sebelumnya. Aset tetap yang sudah rusak dan tidak digunakan lagi akan berpindah atau reklas dari aset tetap ke aset lain-lain. Aset lainnya inilah kemitraan, aset tak berwujud, dan aset lain-lain kadang-kadang dilupakan. Jika suatu barang sudah tidak tercantum di aset tetap, dianggap kadang-kadang barang tersebut sudah dihapuskan, padahal sebenarnya mungkin masih tercatat di aset lainnya. Jadi tugas kita adalah mencermati ini. Inilah kelompok-kelompok BMD yang harus kita kelola. Jika dikaitkan dengan laporan keuangan, kita akan mengenal istilah intra-comptable. Aset intra-comptable adalah aset dengan nilai perolehan lebih besar atau sama dengan batas kapitalisasi. Kemudian kita juga akan mengenal namanya aset extra-comptable, adalah aset yang dengan nilai perolehan kurang atau di bawah dari batas kapitalisasi. Di laporan keuangan, kedua jenis aset ini diperlakukan berbeda, di mana aset intra ditampilkan di laporan keuangan sebagai saldo aset, sedangkan aset ekstra tidak. Namun secara pengelolaan, dimulai dari perencanaan hingga penghapusan, aset ekstra diperlakukan sama dengan aset intra. Hal selanjutnya yang harus kita identifikasi adalah kode barang. Permendagri nomor 108 tahun 2019 mengatur tentang penggolongan dan kodifikasi barang milik daerah. Dalam Permendagri ini kita akan mengenal yang namanya akun, kelompok, jenis objek, rincian objek, sub-rincian objek, dan sub-rincian objek. Silahkan lebih jelas dibaca untuk Permendagri 108. Pemilihan kode barang ditentukan oleh fungsi dan kemudahan dalam pembacaan. Jika kita cermati, banyak terdapat kode yang sama, misalnya kode sound system muncul di alat rumah tangga dan di alat studio. Jadi kita pilih sesuai dengan fungsi dari pengadaan sound system tersebut, apakah dia alat rumah tangga atau alat studio. Dalam hal kemudahan pembacaan, misalnya meja, bisa kita kodekan dengan meja kayu rotan, meja sekolah, meja biru, atau meja eselon. Agar lebih mudah pembacaan, jika di sekolah, meja siswa sebaiknya dikodekan dengan meja sekolah. Meja guru kita bedakan dengan nama meja biru. Jadi terlihat bahwa kode pembacaan barang yang tersedia di sekolah tersebut menjadi lebih mudah. Dan meja untuk pejabat struktural atau meja di dinas atau badan, sebaiknya kita menggunakan meja eselon karena meja eselon tersebut memiliki spesifikasi yang berbeda-beda untuk masing-masing eselon. Dari beberapa hal yang harus kita identifikasi di atas, seperti belanja dan realisasinya, kelompok barang, kode barang, batas kapitalisasi, dan lain-lain, kita akan dapat bermacam-macam jenis transaksi aset. Dari hal tersebut, ketika ada penambahan atau pengurangan barang, maka kita harus dapat mengidentifikasi jenis transaksi yang menimbulkannya.
Hal selanjutnya yang harus kita pahami adalah tentang penyusutan. Kita harus tahu bahwa penyajian laporan keuangan menggunakan pendekatan-pendekatan sehingga apa yang ditampilkan dapat mendekati kondisi sebenarnya dari objek yang dilaporkan. Seperti misalnya aset. Seperti kita ketahui bersama, aset akan mengalami penurunan kapasitas dan kualitasnya akibat adanya penggunaan, misalnya kendaraan. Setelah pemakaian beberapa tahun akan menurun kualitasnya, sehingga nilainya pun juga menurun. Alokasi penurunan kapasitas dan kualitas secara sistematis selama masa pemanfaatannya disebut dengan penyusutan. Jadi ada proses perhitungan secara sistematis untuk alokasi penurunan kapasitasnya. Berapa nilai penurunan kapasitas atau kualitas dari suatu barang. Alokasi penyusutan ini dihitung berdasarkan ketentuan masa manfaat dan metode penyusutan yang diatur dalam kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Misalnya, gedung memiliki masa manfaat 50 tahun. Metode penyusutan akan diatur juga dalam kebijakan akuntansi. Misalnya, garis lurus, metode garis lurus. Kemudian, rehabilitasi dapat memperpanjang masa manfaat, menambah kapasitas dan kualitas aset sehingga akan mengakibatkan adanya perubahan nilai alokasi penyusutan. Nanti kita lihat pada contoh transaksi. Dalam kaitan dengan perhitungan penyusutan akan ada beberapa istilah yang harus kita pahami. Yang pertama adalah beban penyusutan. Beban penyusutan yaitu penyusutan pada periode berjalan. Jika kita menggunakan kebijakan akuntansi tahunan, maka pada tahun berjalan. Dan jika menggunakan kebijakan bulanan, maka pada bulan berjalan. Kedua adalah akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan yaitu akumulasi beban penyusutan pada periode sebelumnya. Diakumulasi beban penyusutan. Nilai perolehan yaitu biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau nilai wajar barang pada saat perolehannya. Selanjutnya nilai buku adalah nilai secara pembukuan, yaitu nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Nilai rehabilitasi yaitu biaya yang dikeluarkan untuk agar aset dapat kembali ke kondisi awalnya atau minimal mendekati kondisi awalnya sehingga bisa digunakan sesuai dengan fungsinya. Masa manfaat. Masa manfaat adalah umur pemakaian yang diharapkan atas barang tertentu. Masa manfaat ini diatur dalam kebijakan akuntansi. Kemudian sisa umur adalah sisa umur pemakaian barang yang merupakan masa manfaat dikurangi periode pemanfaatan yang sudah berjalan. Kemudian penambahan umur akibat rehab, ini juga ketika kita melaksanakan rehab, jika rehab tersebut bersifat menambah umur, memperpanjang umur pemakaian, maka akan ada penambahan umur akibat rehab. Namun jika rehab tersebut hanya meningkatkan kapasitas dan kualitas tanpa memperpanjang umur dari keseluruhan barang yang direhab, maka tidak ada proses penambahan umur akibat rehab. Berikut adalah formula dari perhitungan penyusutan. Beban penyusutan adalah nilai beban penyusutan ke periode ke N adalah nilai buku periode sebelumnya dibagi sisa umur pada periode sebelumnya. Di mana nilai buku pada periode sebelumnya tersebut merupakan nilai perolehan ditambah nilai rehab jika ada dikurangi akumulasi penyusutan pada periode sebelumnya tersebut. Sisa umur diperoleh dari masa manfaat dikurangi periode berjalan ditambah penambahan umur akibat rehab.
jika ada. Kemudian, akumulasi penyusutan periode ke N merupakan akumulasi penyusutan periode ke N-1, periode N sebelumnya ditambah beban penyusutan pada periode ke N. Jika kita menghitung, misalnya kita memperoleh barang hibah, maka untuk menghitung akumulasi penyusutannya ke N sama dengan nilai perolehan dibagi ketentuan masa manfaat kali periode yang telah dilalui untuk pemakaian barang tersebut. Mari kita lihat contoh perhitungan menggunakan penyusutan. Formula penyusutan. Misalnya, suatu gedung memiliki nilai perolehan 30 juta. Tentuan masa manfaatnya adalah 50 tahun, maka beban penyusutan per tahun, jika kita pakai istilahnya kebijakan akuntansi yang tahunan, maka diperoleh nilai 30 juta dibagi 50 tahun sama dengan Rp600.000 per tahun. Kemudian, misalnya gedung tersebut ada gedung yang sama 30 juta, masa manfaatnya kebijakan akuntansi masa manfaatnya 50 tahun. Tahun perolehannya tahun 1995, namun kita baru catat di tahun 2020. Maka pertama kali kita harus menghitung akumulasi penyusutannya, yaitu nilai perolehan dibagi masa manfaat kali periode berjalan sama dengan 15 juta. Kemudian baru kita bisa menghitung beban penyusutan. Sama nilainya adalah 600.000. Kemudian jika gedung tersebut ternyata memperoleh rehab dengan nilai 20 juta, maka pertama harus anggaplah ini rehab ini adalah untuk rehab yang menambah umur dari gedung tersebut. Maka pertama kita harus menghitung persentase rehab. Nah, dari kita hitung 67%. Jika kita lihat di tabel kebijakan akuntansi, ini ada penambahan umur selama 15 tahun. Maka beban penyusutan dapat dihitung dari nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan tambah rehab dibagi sisa umur plus penambahan umur 15 tahun menjadi 875.000. Baik, demikianlah video tentang dasar-dasar pengetahuan dasar tentang penatausahaan barang milik daerah. Semoga dapat membantu kita dalam melakukan proses penatausahaan yang akuntabel. Terima kasih.